Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami nafas hidup. Engkau juga memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Maka bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 4 ayat 21 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Setiap kita dituntut untuk bercahaya bagi sesama kita. Cahaya yang mesti membias dari diri kita adalah kata-kata yang bersumber dari firman Tuhan. Perbuatan yang bersumber dari firman Tuhan. Kalau kata dan perbuatan bersumber dari firman Tuhan, maka saya yakin bahwa kata-kata dan perbuatan itu akan menyinari orang, akan mempengaruhi orang yang mungkin hidupnya di dalam kegelapan. Artinya ia selalu berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan dengan tahu dan mau. Akan berubah menjadi orang yang amat takut kepada Tuhan, yang setia melaksanakan firman Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, supaya sinar kita semakin hari semakin terang dan bisa menerangi banyak orang, maka satu hal yang mesti kita lakukan, yaitu kita mesti datang kepada Yesus. Kita mendengar pengajaran-pengajarannya. Kita melihat perbuatan kasih-Nya kepada sesama. Kemudian kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat di dalam kehidupan harian kita. Maka disitulah kita telah menjadi cahaya bagi sesama. Yesus juga mengingatkan para murid-Nya untuk bersikap seperti Yesus. Jangan menuduh orang lain secara negatif. Mengapa? Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang, ukuran itu juga akan dipakai untuk mengukur diri kita. Misalnya, ketika ada yang berbuat salah, mencuri, lalu saya menuduhnya, "Kamu tukang mencuri," tanpa saya memberi kesempatan kepadanya untuk bertobat, merubah haluan hidupnya. Saya selalu mencap dia bahwa dia itu tukang mencuri.
Maka tidak heran kalau satu saat apa yang saya katakan kepada orang itu, saya lakukan juga di dalam hidup. Maka melalui pengalaman ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita untuk berhati-hati memberi penilaian kepada orang. Karena ketika kita memberi penilaian kepada orang, sadarlah juga bahwa suatu saat kita juga akan dinilai oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersinar seperti lilin ini. Ia hanya bersinar, bahkan karena bercahaya bersinar, maka lilin ini akan habis. Dia sungguh-sungguh berkorban untuk menerangi segala sesuatu yang ada di mana lilin itu bernyala. Atau mari kita berusaha untuk mencontohi sinar sang surya yang selalu bersinar dari pagi hingga sore. Dan sinarnya itu untuk semua orang yang hidup di dunia ini. Semoga kita juga terus-menerus mewartakan firman Tuhan di dalam karya dan perbuatan kita sesuai dengan ajaran Tuhan, agar orang lain merasa diterangi, dituntun oleh Allah melalui kita, sehingga hidupnya di dalam terang kasih Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu bersinar, mewartakan firman-Mu dengan kata dan perbuatan kami, sehingga orang yang hidup di dalam kegelapan dapat beralih kepada terang dan mau hidup sebagai anak-anak terang di dalam kehidupan hariannya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.